Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menyertai dan menopang kehidupan kita hingga kita boleh hadir, boleh hidup sampai saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih untuk seluruh hidup kami. Engkau terus menopang kami, dan Engkau terus memberkati kami tanpa henti, hingga kami boleh ada dan dapat melewati hari demi hari, karena Engkau saja yang memberikan kami nafas kehidupan dan terus memelihara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami pada pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Dan karena itu kami mohon tolonglah kami, layakkanlah kami, ampunilah segala dosa kami, ya Bapa, oleh darah anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan membaca firman-Mu, berilah kami hikmat dan kekuatan, mampukanlah kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat kami ingat, dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dan dapat kami hidupi sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-29 ayat 29. Satu ayat saja firman Tuhan berbunyi demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai 29 adalah merupakan pesan terakhir Musa dan juga sekaligus ringkasan firman Tuhan Allah yang disampaikannya dan sekaligus pembaharuan perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, saudara, di akhir khotbah atau di akhir pidato atau pesan dari Musa itu, Musa menyampaikan satu hal yang menjadi ayat emas dan renungan kita pada hari ini. Di ayat 29 saya bacakan sekali lagi. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara, pertanyaannya kepada kita ialah, apa makna yang terkandung di dalam ayat ini? Maknanya yang pertama ialah bahwa kita dilarang untuk mencari tahu apa yang menjadi misteri Allah. Ada banyak perkara yang Allah pekerjakan yang tidak bisa kita mengerti, baik atas bangsa-bangsa maupun atas pribadi-pribadi. Atas hal itu kita tidak usah ingin tahu, atau kita tidak usah kepo dalam istilah keren sekarang. Kita ini hanyalah ciptaan yang terbatas. Sama halnya tidak semua kita memahami teori relativitas Einstein yang rumit itu. Tetapi kita percaya teorinya benar. Demikian pula kita tidak memahami misteri Allah. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang benar dan Allah yang baik. Yang kedua, saudara, bahwa kita harus mempelajari dan menggali lebih dalam apa yang disingkapkan Allah. Firman Tuhan itu kaya, aspek cakupannya luas sekali. Itulah sebabnya setiap orang Kristen harus membaca firman Tuhan, harus membaca Alkitab, dan harus menggali dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, salah
jika kita mengatakan bahwa Alkitab itu adalah buku kuno yang tidak lagi relevan di zaman ini, itu adalah pandangan yang salah. Alkitab atau kitab suci adalah firman Allah yang relevan untuk segala zaman. Karena itu patut kita baca, patut kita pelajari, dan patut kita dalami, dan patut kita renungkan setiap harinya. Karena firman Allah adalah firman yang kekal, firman yang terus-menerus memberikan kita pemahaman dan pengertian akan Allah itu sendiri, agar kita mengenal Dia dan kita mengenal jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang membuatnya tidak relevan adalah kita malas. Ya, kita malas untuk mempelajarinya. Kita malas untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, itu dia yang tidak relevan. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga ialah bahwa kita harus melakukannya, yaitu melakukan firman Tuhan. Jangan hanya kita berhenti pada belajar saja. Setelah belajar kita punya pengetahuan. Ya, orang yang belajar saja tetapi tidak mau untuk melakukan firman Tuhan, maka itu hanya akan membuat dia menjadi gemuk, sakit, hanya membuat punya pengetahuan dan tidak ada aplikasi yang nyata di dalam kehidupannya. Saudara, kita melihat kegagalan orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu terlalu banyak akan firman Allah, tetapi melakukannya sama sekali tidak ada atau terlalu sedikit. Nah, saudara, seharusnya sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu banyak karena kita belajar dan juga melakukannya banyak. Kita belajar terus-menerus, kita belajar dengan serius. Lalu karena kita belajar, kita tentu banyak pengetahuannya. Dan karena itu marilah kita melakukan firman Tuhan itu dengan giat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat ialah bahwa kita harus mengerjakannya, mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita selanjutnya. Ya, kebenaran tidak hanya disimpan untuk diri sendiri. Kebenaran tidak hanya kita, yang penting aku punya, sudah percaya saya sudah mengenal firman Tuhan. Tidak demikian, saudara. Iman dan kebenaran harus diwariskan kepada anak cucu. Banyak orang bekerja keras untuk menjadi kaya raya agar kelak dapat mewariskannya kepada generasi berikutnya. Nah, mereka lupa bahwa warisan paling berharga dalam hidup ini adalah mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, mengenal firman Tuhan. Nah, hanya kebenaran yang memampukan manusia bertahan hidup di zaman yang semakin hari semakin rusak ini. Hanya dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan kita dapat bertahan hidup. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita sudah mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita? Marilah selagi ada kesempatan dan waktu, terus mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak dan kepada cucu-cucu kita, kepada generasi selanjutnya. Agar di dalam menghadapi kehidupan ini, kita tetap bisa hidup dan kita hidup bagi Tuhan. Misteri Allah akan tetap menjadi rahasia Allah. Kita hanya perlu sungguh-sungguh menggali apa yang Allah ungkapkan untuk kita kenal. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya sehingga kita dimampukan untuk hidup baginya, untuk melakukan firman-Nya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan terima kasih firman-Mu yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami untuk mengajar setiap kami, agar kami terus mengenal jalan-Mu dan agar kami terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami rajin untuk terus belajar akan firman-Mu, agar kami mengenal apa yang Engkau kehendaki kami kenal, kami tahu. Dan supaya apa yang menjadi rahasia-Mu, supaya itu tidak kami cari-cari, tetapi biarlah apa yang hendak Engkau ungkapkan, Engkau beritahukan kepada kami cari dan kami pelajari dan kami akan melakukannya. Tuhan tolonglah kami.
Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat pada hari ini, agar mereka terus-menerus mau merenungkan firman-Mu, terus-menerus memperhatikan apa yang Engkau kehendaki dan hidup bagi Tuhan. Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Tolonglah setiap jemaat yang lanjut usia, mohon Tuhan yang menolong agar mereka tetap percaya dan bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Tolonglah mereka ya Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang sulit oleh karena fisik yang makin lemah, supaya mereka tetap percaya akan Engkau dan bersuka cita. Tolonglah anggota keluarga yang merawat setiap orang-orang tua, supaya mereka dapat melakukan semua itu dengan senang hati. Berkatilah anak-anak yang sudah mulai sekolah, agar mereka dapat belajar dan punya pengetahuan, dan lebih daripada itu, supaya anak-anak kami benar-benar mengenal Engkau ya Tuhan, supaya mereka percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.